Dan ini saya menggunakan Quran Al-Qudus ya, yang mana di situ tentunya akan berbeda tulisannya, berbeda tandanya dengan Quran Menara atau Quran yang lain ya. Sayangnya Quran ini belum bisa mendapat taskhih dari Departemen atau Kementerian Agama, sebab alasan di sana karena yang diputuskan menteri yang sudah ada di situ yaitu standar Indonesia, maka ini ya tidak masuk. Tapi ya kami usahakan supaya ini bisa menyebar di masyarakat dan nanti akhirnya bisa diberi taskhih oleh Kementerian Agama ya, dengan usaha yang lain atau dengan usaha yang terus-menerus supaya bisa mendapatkan taskhih. Sebelum itu marilah kita membaca suratul Fatihah kepada guru-guru supaya kita mendapatkan barokahnya dan sebagai wasilah kita supaya kita terbuka hati kita semuanya sehingga mudah untuk menerima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila sayyidina Syamsul Qadir Jilani wa sayyidina Ja'far Shadiq Sunan Bismillahir awliya tis'ah wa jami' awliya wa ulama'i hadhil qaryah wa ma walaha wa ila ruhi aimatil qurra wa ruwatihim jami'i muqri'il Qur'an wa qari'ih millatur Rasulillah ila syekhina lan khususan ila al-walid Syekh Muhammad Arwani wa ila imamil qiraah al-syurah al-imam Asim bin Najud wa rawi Hafiz bin Sulaiman qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa a'la darajatihim wa amaddana bimadadihim wa ada'alaina min barakatihim syai'un lillahi wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita membaca permulaan ini disunnahkan untuk membaca ta'awudz ya. Ta'awudz yang utama adalah sebagaimana yang biasa kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah ta'awudz yaitu bismillah. Kecuali permulaan surat Baroah atau pertengahan surat Baroah tanpa membaca basmalah. Basmalah di dalam surat Fatihah ini kalau menurut Imam Syafi'i termasuk ayat. Maka ayat pertama adalah basmalah. Maka kalau menurut Imam Syafi'i sholat tanpa membaca basmalah ini sholatnya tidak sah. Sebab Fatihahnya masih kurang ya. Maka kalau ada keterangan bahwa basmalah Fatihah ini adalah wajib, itu kalau dalam sholat maksudnya ya. Jadi umpama tidak sholat tidak usah baca basmalah, umpama ya tidak apa-apa, tapi maksudnya wajib surat dalam surat Fatihah ini kalau di dalam sholat dan itu mengikuti Imam Syafi'i. Mestinya kalau kita perhatikan semua Quran itu yang saya ketahui ayat pertama itu memang ditulis nomor 1 adalah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat kedua adalah alhamdulillah.
alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini untuk membaca dal ini ya supaya ditempatkan pada makhrajnya. Lidah, ujung lidah terkena pangkal gigi. Di du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau alhamdu itu ya kurang apa? Ada sifat yang kurang ya. Syiddahnya atau jaharnya ini kurang ya, ditekan harus du ya, tidak du ya. Maka ini supaya diperhatikan ya. Memang mungkin karena terpengaruh oleh mim yang sebelumnya itu. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim itu tebal ya. Sebab kasrah yang tidak asli ya. Karena bisa dipisahkan berarti asli. Asli itu tidak bisa terpisah. Lah ini terpisah. Kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim kan terpisah. Nah, maka namanya kasrahnya adalah kasrah baru. Dan aslinya juga Ar-Rahman. Nah, maka harus kita baca tetap tebal. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sin ini makhrajnya itu memang sama dengan makhrajnya shad. Cuma shad ini ada sifat tafkhim, ada sifat itbaq. Maka kita ketika membaca sin jangan sampai kita moncong atau ada itbaqnya, tapi harus agak meringis. Ihdinas siratal mustaqim. Mus dengan mus lain. Mustaqim. Meringisnya jangan keterlaluan, jangan mus, jangan begitu itu. Ya tidak. Pokoknya yang tidak tepat itu. Harus mustaqim, tidak mus, pokoknya tidak moncong ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini mestinya memang sebaiknya ini diteruskan ya. Nah, di sini kita beri tanda la karena mengacu bahwa ada sebagian imam ya, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ini adalah ayat. Ya. Ini ayat. Kalau ayat berarti boleh berhenti, ya. Walaupun itu masih ada hubungannya. Ya. Dan seringnya kalau kita mendengarkan imam atau imam Masjidil Haram atau di Madinah ini seringnya adalah berhenti. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kalau sudah berhenti tidak usah diulangi, ya, tidak usah diulangi. Tinggal meneruskan. Jadi kita anggap bahwa itu ya menurut ulama ada yang mengatakan ayat lah itu. Kita mengikuti itu berarti kalau berhenti tidak usah mengulangi. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Untuk mengukur ya atau bagi anak-anak yang belum bisa mengira-ngira dengan tepat, ini disuruh untuk menggunakan hitungan jari ya. Kan waladdallin ini berarti panjangnya adalah 6 harokat, ya, harokat itu dan harokat itu gerakan jari, ya. Satu gerakan itu berarti satu harokat, ya. Maka kalau mengukur untuk panjangnya ya waladdallin, ya, nanti bisa diperkirakan atau artinya agak tepat daripada tidak memakai gerakan jari, ya. Itu untuk mengira-ngirakan, ya. Begitu saja kalau untuk anak-anak RTQ itu kalau disuruh menghitung saja itu masih terlalu cepat ya. Karena waladdallin begitu, maka harus agak pelan-pelan, mengingat bacaannya pelan ya agak pelan. Begitu kemudian disunatkan membaca amin dan
disunatkan juga membaca Rabbighfirli wali walidayya. Itu yang asli dalam hadis ada begitu. Tapi ini memang khilaf ya, ada yang mengatakan tidak baik membaca itu. Tapi kalau di kitab-kitab fikih yang kita ikuti dan kita memang sudah terbiasa ini, ya kita mengikuti yang menyunatkan baca ini. Rabbighfirli wali walidayya. Kemudian juga tidak apa-apa kalau ditambah wali jami'il muslimin, yang ada di kitab itu wali jami'il muslimin. Tapi dari guru-guru Quran yang kita terima itu walil mukminin. Ya sama, saya kira itu hampir sama, jadi tidak mengapa ini. Jadi Rabbighfirli wali walidayya walil mukminina amin ya. Kemudian kita menginjak surat Baqarah. Setiap awal surat yang pakai huruf Fawatihus Suwar itu panjangnya yang mad lazim sama dengan waladhdallin, yaitu 6 harokat ya. Alif lam mim ya. Kalau dengungnya itu jangan sampai kelamaan, tetap 2 setiap dengung itu ukurannya adalah 2 harokat. Jadi alif lam mim lam mim, itu jangan terlalu panjang, jangan terlalu lama. Sering karena terpengaruh oleh panjangnya huruf ini, panjangnya mat ini, kadang dengungnya agak lama. Nah, itu jangan sampai. Dzalikal kitabu la raiba fih. Titik 3 menunjukkan waqaf mu'anaqah, yang berarti boleh waqaf di salah satu ya. Jadi sebaiknya itu waqaf di salah satu. Boleh la raib. Kalau sudah wakaf di situ, fihinya diteruskan, fihi hudal lil muttaqin. Jadi boleh pilih salah satu, itu sebaiknya begitu. Kemudian di dalam Quran Al-Qudus ini, setiap yang tercatat huruf di kitab Yambu Juz 6 itu kita beri garis bawah ya. Seperti ulaika, ini termasuk huruf karena ada wawu tapi dibaca pendek. Jadi tidak biasa, itu namanya huruf ya. Nah, wawunya kalau di Quran sini ditandai dengan lingkaran. Jadi lingkaran itu menunjukkan bahwa itu huruf tidak dibaca, maka bacanya ula ya. Panjangnya, untuk panjang di sini juga berbeda antara yang 6 dan yang 5. Kalau ulaika ini 5 atau mestinya 4 ya. Tapi kita menggunakan yang 5, jadi umpama kurang masih betul gitu. Kalau alif lam mim itu 6, maka tanda panjangnya itu runcing di bagian kiri ya, dibiarkan runcing. Tapi kalau yang 5 itu neleser, tidak meruncing ya, tidak siku tapi neleser ya. Ini untuk memudahkan mestinya ya. Kemudian supaya diperhatikan halaman 3 yang ya, halaman 3 ayat 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Setiap tanwin fathatain ya, setiap tanwin fathatain itu kalau waqaf itu selalu dibaca atau menjadi fathah panjang, termasuk pada hamzah, walaupun di situ tidak ada alif sesudah fathatain ya. Nah ini
mengingatkan bahwa setiap ada fathatain itu selalu dibaca panjang satu alif, bina satu alif saja, jangan sampai melebihi ya. Kemudian di dalam Quran ini itu tanda la yang asalnya di Quran Menara ini ada semuanya, itu di sini dihilangkan ya. Jadi tanda la di Quran Al-Quddus dihilangkan ya. Kecuali la yang di situ boleh wajah dua. Artinya sebagian ulama mengatakan boleh wakaf, sebagian lagi mengatakan itu tidak tempat wakaf. Maka di situ masih kita tetapkan, masih ditetapkan. Jadi berarti kalau ada la di sini itu berarti boleh wakaf dan boleh diwasolkan. Tidak usah mengulang, boleh menurut sebagian ulama ya. Tapi yang semuanya sepakat bahwa itu tidak tempat wakaf dihilangkan. Sebab dalam kenyataan sering adalah malah wakaf. Nah, maka daripada begitu saya hilangkan saja supaya dia tidak wakaf. Seperti yang tidak ada tandanya kan dia tidak diwakafkan. Nah, begitu lah juga begitu. Jadi umpama terpaksa adalah diwakafkan kan tidak apa-apa, berarti dia masih mengikuti sebagian ulama. Dibuka halaman 8 ya, ini kalau Quran dengan Quran Menara terpaut 1 ya, karena ini dimulai dari 0 ya, alif lam mim baru 1. Kalau Fatihah itu halamannya 0, jadi setiap 20 halaman, setiap 10 angka, setiap 10 halaman itu berarti awal, setelahnya itu berarti awal juz. Jadi setiap juz itu pasti 21 ya, kemudian 41 dan seterusnya. Jadi umpama mengingat-ingat halamannya itu mudah. Tapi kalau yang dari yang lainnya ini setiap setiap juz tentu akan berubah nanti ya. Ayat 61. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa innalakum ma sa'altum. Di situ ada tanwin bertemu hamzah wasol. Setiap hamzah wasol di sini itu atasnya ada tanda shad kecil ya. Kalau ada tanda shad kecil berarti itu hamzah wasol yang dibaca ketika menjadi permulaan, tapi hilang ketika diwasolkan dengan sebelumnya. Jadi kalau kita wasolkan huwa billadzi huwa khairun ihbitu misra, karena di tengah. Kalau permulaan ihbitu misra. Lah untuk mengetahui harokat hamzah wasol ini kami simpulkan dengan keterangan begini yang lebih ringkas. Semua hamzah wasol itu dibaca kasroh. Hamzah wasol semua dibaca kasroh, kecuali dua. Pertama al, hamzah wasolnya al itu dibaca fathah, dan kecuali fi'il yang huruf ketiganya berharokat dhammah itu dibaca dhammah seperti ini. Ini yang ketiganya, huruf ketiganya itu huruf ain fi'il ya, hurufnya yang menjadi ain fi'il. Cara menghitung dimulai dari hamzah wasol ha kemudian ba. Ba ini dibaca kasroh berarti tidak dhammah ya, harus dibaca kasroh ihbitu. Tapi yang dibaca dhammah seperti unzuru ya, itu dibaca dhammah karena hamzah non zo-nya dibaca dhammah, maka hamzahnya juga dibaca dhammah unzuru ya. Selain yang fi'il yang huruf ketiga dibaca dhammah
semuanya dibaca kasroh semua. Tapi ada yang dikecualikan karena dhammahnya tidak asli, yaitu ada fi'il 5 ya. Imdu, imsu, ituni, kenapa lagi? Itu lupa saya. Imdu, iksu, ya, lupa huruf anunya ya. Nanti dilihat kemudian di sini sudah ada apa belum? Kelihatannya yang baru sudah ada itu. Nah, pokoknya kecuali 5 karena 5 itu belum dhammahnya tidak asli. Seperti itu asalnya itiu. Imdu itu imdiyu. Ya. Imdiyu. Ibnu ya, ibnu. Cuma di dalam Al-Qur'an itu tidak menjadi permulaan karena tidak ada tanda wakafnya, jadi tidak menjadi permulaan. Kadang ada wawunya, kadang kalimah yang lain. Seperti wamdu kan tidak menjadi permulaan. Cuma kita harus tahu kalau umpama dibuat permulaan itu dibaca imdu karena asalnya imdiyu ya. Imdu, imsu, ituni atau itu, kemudian ibnu kurang satu. Apa? Yang ingat siapa? Itu. Kemudian yang lanjutnya akhir ayat itu dzalika bima asawwa kanu ya'tadun. Asawwa ya. Ini kalau kurang perhatian sering dibaca dengung. Asawwa kanu. Lah ini kan tidak ada nun. Ini maksudnya kan mengidghamkan wawu ke dalam wawu. Asawwa kanu. Kemudian halaman 9 ayat 68 wala bikrun. Nah, ini kalau diwakafkan wala bikr tipis ya. Karena sebelum sukun itu berupa kasroh. Jadi kalau sebelumnya itu kasroh itu tipis, kalau sebelumnya itu selain kasroh fathah atau dhammah nanti dibaca tebal. Kalau ini tipis wala bikr. Jadi tidak usah moncong ya, bikr. Kita buka halaman 23 ayat 163. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. La ilaha ini yang sering kadang kalau ndak pas kadang dibaca la. Jangan la tapi la. La ilaha jangan la. Kadang ndak sadar jadinya la. Kan ndak ada lam fathah la kan ndak ada. Lam fathah la mestinya. Kecuali nanti lafal Allah yang bisa dibaca tafkhim atau taglid. Kemudian halaman 29 wakaf pada famastaisara minal hadai ya. Ini karena ada qalqalah ya harus agak ditekan minal hadai ya. Yaknya sukun tidak tasdid jadi tidak usah kencang. Minal hadai famastaisara minal hadai ya. Ya semua yang sebelum akhir itu ada sukun ya itu cara mewakafkan ya tidak dinamakan pepet tapi agak cepat ya, tapi hadai ya hampir seperti pepat tapi cepat hadai, tidak hadai, tidak begitu hadai ya. Hadai ya. Semuanya begitu untuk memudahkan itu begitu. Halaman 33 qulil afau. Ini juga agak cepat. Qulil afau. Kemudian 38
tadi sudah dibaca oleh anak saya, shot yang ada sin kecilnya. Ya beksutu, ini shotnya harus dibaca sin, mestinya dengan menurut Imam Syatibi, Thariqah dari Imam Syatibi ini. Ini di situ ditulis shot ya, karena imam yang lainnya kebanyakan itu bacanya shot ya. Nah, ada sebagian yang membaca sin, maka di situ ditandai sin ya. Nah, termasuk imam kita, Imam Hafiz, yaitu membaca sin ya beksutu. Jadi imam kita dari Imam Syatibiyah, Imam Asy-Syatibiyah. Kemudian halaman 42. Qala kam labiset, ada hamesnya harus tetap ada. Labiset, ya, ini kalau tuh kurang terbiasa ini agak sukar ini ya. Labiset, ya. Labiset. Kemudian halaman 43 ayat 261. Kama salihabbatin ambatat sab'a sanabil. Ambatat ini taknya harus ada hamesnya ya, karena tidak idgham ya. Tidak idgham, harus hamesnya tetap kelihatan. Ambatat sab'a sanabil, tidak ambatat sab'a. Nah, ini berarti ada korupsi dalam sifat hamesnya itu. Nanti kalau ketahuan KPK ini nanti korupsinya ini dimasalahkan ini. Halaman 46. Jadi ini langsung dari Quran saja, tidak pakai yang buah saja. Yaitu yang atas 275, illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas agak ditekan, tidak mas tapi mas, khususnya agak lama. Dan yang sering salah kalau tidak teliti yaitu wa aqamus sholata wa atawuz zakah. Di sini sudah diberi garis bawah ya. Kemudian 48 akhir surat Al-Baqarah. Wa'fu anna. Nah, ini sering terutama dalam tahlil ini wa'fu anna. Lah ini jangan sampai dipanjangkan ya. Ya dengan tidak sengaja saya pernah ditanya ya, mungkin ya memang tanya atau menegur ini ya. Ini wa'fu anna itu apa ada yang membaca panjang ya. Ya memang tidak ada ya. Wa'fu anna, maka kalau mengikuti lagu ya lagunya yang dirubah. Wa'fu anna, wa'fu tidak wa'fu anna tapi wa'fu anna, jadi yang ditekan pada dengungnya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna gitu. Itu merubah lagunya. Biasanya sering kesalahan ini karena mengikuti lagu ya, maka lagunya yang dirubah itu. Awal surat Ali Imran ini kalau diteruskan ini memnya dibaca fathah. Menurut kaidah kalau ada huruf sukun bertemu hamzah wasol itu seharusnya dibaca kasrah secara umum ya. As-sakin idza hurrika bil kasri. Tapi untuk ini dibaca fathah dengan alasan supaya lafal Allah tetap dibaca tafkhim ya. Seperti juga alaihullah itu haknya dibaca menurut aslinya ya. Aslinya kan hu ya. Tetap dibaca hu supaya lafal Allah bisa tetap tafkhim. Maka sebaiknya kalau mengajarkan ini supaya dia ingat dan bisa tahu prakteknya, ya dibaca 3 kali kalau yang lengkap. Ya.
Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Diulangi lagi pakai yang pendek. Diwasolkan. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ketiga, alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Jadi biar tahu bacaannya dan prakteknya supaya langsung musyafahahnya ya ini. Kemudian halaman 50 ayat 14 yaitu wal harsi wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Roknya tebal, cuma saknya itu huruf tarkik, maka harus meringis. Hars harus main bibir. Moncong ya meringis, moncong meringis lagi. Hars ya. Wal an'ami wal hars ya. Main bibir ini. Kemudian halaman 51 wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist ya. Ya disamakan dengan yang lainnya ya. Afau qist ya. Hadai bil qist. Memang ada yang membaca bil qist. Bahkan tidak hanya bil qist saja. Jadi seperti wal qalbi membaca wal qalbi bil qist. Kalau fa'ahlakata kan mungkin kayak bagaimana itu bacanya? Fa'ahlakat gitu. Nah ini itu yang tidak ya, menurut saya kurang pas itu. Ya, tapi ada memang juga begitu ya. Kita musyafahahnya begini ya, kita tetapkan begini. Oh imam bil qist. Ya. Ini apa? Berlawanan dengan yang tadi. Kalau wal hars itu meringis, moncong meringis. Tapi ini moncong meringis moncong. Ya. Bil qist. Ya. Qist. Ya. Hars ya. Ini kalau biasa main bibir ya akan lebih mudah ini ya. Kita lanjutkan halaman 64. Yaitu fa'ahlakat. Ya, fa'ahlakathu kalau di wasolkan. Nah, ini mulai dari kama salirihim fiha sirrun asobat harsa qaumin zalamu anfusahum fa'ahlakat. Ya. Tidak fa'ahlakat ini tidak begitu. Fa'ahlakat ya. Jadi ketika membaca ta tetap hamesnya ada ahlakat ya, tidak ahlakatah tapi ahlakat ada sentoran nafas ya. Kita lanjutkan pada halaman 107. Ayat 8. Yaitu sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Nah ini kalau dibaca waqaf mestinya ya alla ta'dilu. I'dilu. Alla ta'dilu ya. Juga di dalam Quran Al-Qudus ini
tanda-tanda wakafnya akan lebih banyak ya. Memang kalau ada, pokoknya ada dari kitab salah satu yang sebagai pegangan itu ada menerangkan boleh wakaf, akan saya masukkan di sini biar untuk anak-anak yang nafasnya pendek bisa mengikuti ya. Nah, kalau yang terpaksa lebih dari satu baris kita beri wakaf sementara ya. Seperti tanda cucuk itu berarti untuk wakaf sementara. Kemudian halaman 111 Laim basata. Laim basata ini termasuk idgham mutajanisen. Idghamnya huruf yang sama makhrajnya tapi berbeda sifatnya ya. Tok dengan ta ini sama makhrajnya tapi sifatnya berbeda. Ini toknya itu masih kelihatan itbaqnya, memoncongkannya ini masih kelihatan. Maka di situ tidak diberi tasdid ya. Karena tasdid itu berarti idgham kamil. Lah ini idghamnya idgham naqis, hampir seperti ikhfa itu ya. Ikhfa itu kan masih kelihatan dengungnya nun ya. Maka di situ tidak diberi tasdid. Jadi ini masih kelihatan sifatnya tok. Maka kalau membaca harus memoncongkan bibir dulu. Basata ya. La im basata ilayya yadaka litaqtulani ma ana. Ana yang ada tandanya yang lingkaran tapi agak lonjong, agak panjang, itu berarti menunjukkan bahwa kalau wakaf itu panjang, kalau terus pendek. Ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Di basauta itu di Al-Quran ada 4, nanti akan kita baca satu persatunya. Jadi pada kalimah-kalimah yang diterangkan ini ya supaya betul-betul diperhatikan ya, nanti di dalam membacanya anak ini supaya bisa pas ya. Halaman 134. Wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Ini ba'sa ba'din unzur. Nah, ini kalau diteruskan, karena setiap tanwin bertemu hamzah wasol itu harus dibaca kasroh. Ba'sa ba'din unzur. Nah, kalau dimulai dari unzur kaifa nusarriful ayat gitu. Nah, ini termasuk tadi yang saya terangkan, karena huruf ketiganya dibaca dhammah, maka hamzah wasolnya dibaca dhammah. Yang asli Quran dari Arab ini tidak ada harokatnya, setiap hamzah wasol tidak ada harokatnya, maka bagi orang awam ya sangat sukar. Kalau tidak tahu nahwu, tidak tahu sorob ya sukar. Maka di sini supaya memudahkan ini diberi dhammah tapi dalam kurung, yang berarti kalau permulaan dibaca, kalau di tengah tidak dibaca. Tapi yang diberi tanda kurung itu yang ada di yang di situ ada tanda wakafnya, artinya bisa dibaca permulaan. Kemudian halaman 142 itu di situ ada lafal Allah 2 ayat 124 yang jejer ya, berdampingan, tiada pisahnya ya. Ini
menurut keterangan ya, di sebagian tafsir bahwa berdoa di tengah-tengah ini adalah mustajab. Mislama utiya Rasulullah, nah, berdoa apa yang dimaksud, peminta suami atau istri yang soleh-solehah, ya ini penting ini. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Nah, itu supaya berdoa di situ. Kemudian halaman 146 yaitu lafal qul adzakaraini. Qul adzakaraini ini boleh wajah dua. Sebutannya boleh dibaca tashil atau ibdal. Ibdal itu yang dibaca panjang. Jadi adzakaraini itu berarti ibdal. Nah, itu yang lebih baik begitu. Tapi boleh dibaca tashil. Qul ahadzakaraini harrama amil unsayain. Nah ini juga nanti kalau praktek membaca ya supaya 2 kali ya. Jadi biar tahu. Panjang dulu kemudian setelah itu dibaca tashil. Ini ada 2 di kemudian ayat yang seterusnya yang selanjutnya juga begitu ya. Jadi diulang 2 kali pakai tashil dan pakai ibdal dulu kemudian pakai tashil ya. Ini juga disebut mad farq ya. Yaitu mad farq itu kalau ada hamzah istifham bertemu al ya. Jadi ya, asalnya adzakara ini kemudian diberi a. Pertanyaan a. Nah, ini kalau hamzah wasolnya tidak diganti panjang atau diganti tashil kan ya, seperti adzakara ini. Seperti hanya ada alnya saja. Nah, supaya tidak samar dengan itu maka dibaca adzakara ini. Hamzah wasolnya diganti mad atau diganti tashil. Di adzakara ini. Jadi asalnya kan adzakara ini karena hamzah wasol di tengah maka mestinya harus dihilangkan supaya berbeda dengan yang lain maka tetap dibaca tashil atau panjang. Kalau dibaca adzakara ini tidak boleh karena itu hamzah wasol ya. Maka ini disebut mad farq, mad yang membedakan antara kalimah khobar dan kalimah istifham. Halaman 158. Wazadakum fil khalqi bastuh, sama dengan tadi. Fil khalqi bastuh harus meringis ya. Kemudian halaman 172. Autat rukhu yalhas. Autat rukhu yalhaz dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Sebaiknya diwakafkan dulu kemudian dibaca lagi dengan wasol. Kalau wasol diidghamkan yalhaz dzalik ya. Kemudian halaman 173. Minal jinni wal ins, harus ada dengungnya, tetap harus ada dengung. Tidak wal ins, tapi wal ins. Kemudian balhum adall, ya, agak kencang ya. Adall, kalau tidak tasdid kan adall. Kalau tasdid adall ya agak dikencangkan. Halaman 175. Yang atas inna waliyyallahu alladzi nazzalal kitab. Waliyya ini tulisannya yaknya 1 tapi bacaannya adalah 2. Ini kalau Rasul Utsmani begitu.
Kemudian akhir surat Al-Anfal, innallaha bikulli syai'in alim, bara'atum minallahi wa rasulih. Ini ketika membaca ini boleh dibaca wasol, boleh dibaca waqaf. Kalau diwasolkan boleh dibaca saktah atau dibaca iklab. Jadi boleh dibaca, karena saktah itu adalah bacaan wasol, bacaan nerus ya. Tidak bacaan, ya bacaan ketika dibaca wasol itu berarti boleh saktah, boleh tidak, kalau tidak ya jadi iklab. Boleh, innallaha bikulli syai'in alim, bara'atum minallah. Diulangi lagi, innallaha bikulli syai'in alimum, bara'atum minallahi wa rasulih. Diksi sudah tidak apa-apa. Dan boleh waqaf, innallaha bikulli syai'in alim, bara'atum minallahi wa rasulih. Ya. Jadi kalau bisa ya dipraktekkan 3 kali bacaan. Kemudian halaman 187 ayat 8 dan ayat 10 itu ada ilan ya. Ini bentuknya seperti illa tapi ada tanwinnya. Ini kalau tidak teliti juga bisa salah ini. Maka harus diteliti dan di situ sudah diberi garis bawah. Illa waladim. Ya, itu harus ada ditanwin ya. Halaman 206 juga dalam Al-Qudus sudah ada garis bawah, wa idza ma unzilat suratun faminhum. Nah, ini hamesnya harus tetap ada. Kemudian halaman 109, qala alladzina la yarjuna liqa'ana tibi Qur'an. Ini umpama dibuat permulaan, jadinya iti bi Qur'anin ghairi hadza au badil. Iti ya. Maksudnya iti ini banyak ini. Cuma yang dalam Quran yang ada tanda wakofnya itu hanya wisamawat ituni ya, ituni iti kan apa itu aslinya sama cuma tambah ni itu. Halaman 213, asumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Ayat 51 ya. Ini boleh dibaca tazil. Jadi nanti prakteknya harus 2 kali. Setelah dibaca panjang kemudian ahal ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun ya. Kemudian dibaliknya 114, qul Allahu adzina lakum. Kemudian diulangi lagi, qul Allahu adzina lakum. Nah, ini tanda panjangnya kan apa? Runcing, berarti itu harus dibaca 6 harokat. Itu ayatnya 59. Nanti di dalam juz 20 juga ayatnya 59. Al-ana tadi 50 berapa tadi? 51, kemudian yang satu 91. Ya. Ini ada ramalannya itu, ada hampir sama itu.
halaman 218, yaitu al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Halaman 223. Illal ladzina hum aradhiluna badiyar ra'i. 27 badiyar ra'i. Ra'i. Ya-nya jangan jangan ditasdid. Jadi pokoknya tidak kencang. Badiyar ra'i. Kemudian halaman 225. Bismillahi majriha wa mursaha. Jadi imalah itu mencondongkan alif mendekati kasroh. Jadi kalau kita umpamakan kalau alif itu tegak begini, majroha. Kalau kasroh atau ya itu tiduran, majriha. Kalau imalah berarti agak tiduran, hanya mendekati kepada tidur, miring. Ya. Ini maka imalah. Jadi bacanya majroha, majriha, jadi majreha, agak meringis. Ya. Bismillahi majreha wa mursaha. Seperti sore tapi agak meringis lagi. Sore. Ya. Sebab kalau bacanya sore itu jadinya taklil, nanti bacaannya Imam Waras itu. Sore, ya, agak berbeda, terpaut sedikit. Sore, nah, ini majreha, sore. Ya. Kemudian fi ma'zili wa kana fi ma'zili ya bunayyarkab. Ini kalau diwakafkan di situ, ya, ini ya saya buat wakaf sementara begitu supaya nanti biar tahu kalau dibaca wakafnya. Ya bunayyarkab irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Idgham mutajanisen atau idgham jinsi karena mem dan ba satu dalam makhrajnya. Itu kadang disebutkan idgham mutaqariben, ya, itu tidak cocok dengan kaidahnya, ya. Kemudian halaman 228 ayat 68. Ala inna samuda kafaru rabbahum. Di situ ada alifnya, samuda dibaca samuda kafaru. Ya, ini dibaca pendek, ya. Kalau berhenti ala inna samud, ya, ini kok diberi alif, kenapa? Karena sebagian ulama ada yang membaca tanwin. Inna samudan kafaru, maka di situ tulisannya mengikuti yang ada tanwinnya. Halaman 229 di sampingnya itu fa'asri bi ahlika. Ya. Ini ro yang boleh wajah dua. Ya. Ro yang wajah dua itu di Al-Quran ada 7 kalimat. Ya, yang diantaranya adalah fa'asri, wa'asri, itu diantaranya ini. Ini dibaca wajah dua itu kalau wakaf, ya. Kalau diteruskan fa'asri bi ahlik, ya tipis. Tapi kalau diwakafkan fa'asr, main bibir. Fa'asri bi ahlika bi qita'im minal lail. Ya, ini
Kalau di TPQ ya kalau nanti sampai pada tajwid yang menerangkan wajah dua ya ini biasanya caranya membaca ya 2 kali. Fa'asur. Jadi kali ra yang boleh diwajah tafhim atau tarqiq yaitu fa'asur, fa'asr. Fa'asr. Ya lebih baiknya prakteknya dibaca 2. Tetapi ketika diwakafkan ya fa'asur, fa'asr. Fa'asri bi ahlika gitu lebih baik, berarti tahu cara pembacanya dengan wakaf dan dengan yang diteruskan. Kemudian halaman 235 ayat 8. Inna abana lafi dholalim mubin. Nah ini karena ini ayat, sebagian ulama boleh saja untuk dibaca waqaf ya. Dan kalau diwasolkan nunnya tanwin dibaca kasroh. Lafi dholalim mubinin iqtulu yusufa awidrohu. Ini biasanya ya karena ini di RTQ dipraktekkan 2 kali ya, sebetulnya sebaiknya ya nanti kalau praktek atau membaca atau musyafah ini ya 2 kali. Lafi dholalim mubin. Lafi dholalim mubinin iqtulu Yusuf. Uqtulu Yusufa awidrohu ardoy yakhlu lakum wajhu abikum. Kemudian ayat yang ke-11 yaitu la ta'manna. La ta'manna ini disebut bacaan ismam. Jadi boleh dibaca ismam dan boleh dibaca ikhtilas. Di dalam Yambu Ajuz 6 situ ismam adalah mencampurkan antara, yaitu mencampurkan dhammah kepada sukun ya. Karena aslinya itu dhammah. La ta'manuna. La ta'manuna. Nah, kemudian dibaca idgham. Sayangnya tulisannya nonnya 1 ya. Kalau tulisannya 2 ini bisa juga dinamakan idgham kabir ya. Karena la ta'manuna dibaca la ta'manna. Itu berarti idgham kabir. Jadi idgham kabir untuk Imam Hafaz ya bisa umpama ini dibuat contoh bisa juga. Ini idgham kabir. Karena asalnya la ta'manuna dibaca la ta'manna. Tapi sayangnya sudah tertulis nun 1 ya. Kemudian bacaannya boleh ismam, jadi mencampur dhammah dengan sukun. Tasdid itu kan sukun, man. Nah, tapi aslinya dhammah. Jadi ketika membaca sukun masih mencampurkan dhammah, melihatkan dhammah, yaitu memoncongkan bibir ya, memoncongkan bibir. Ketika kita membaca dengung. Jadi kita dengung terus moncong bibirnya. Malakala tak manna ya moncongnya sedikit saja. Manna seakan-akan baca tak manuna. Ya. Nah, ini baca tak manna hanya isyarah pada bibir ya. Jadi ketika dengung pokoknya bibir moncong. La tak manna ala Yusuf. Malaka la ta'manna ala Yusuf ya. Nah kadang-kadang itu prakteknya untuk anak-anak kadang-kadang disuruh meringis dulu kemudian moncong kemudian meringis lagi ta'manna, itu tidak perlu begitu mestinya ya. Ta'manna itu yang penting moncongnya sekali saja, jangan berulang-ulang. Manna jangan begitu moncang-moncong itu nantinya. Dan boleh dibaca raum. Raum di sini maksudnya adalah ikhtilas. Kadang-kadang istilahnya boleh dibaca ikhfa ya. Jadi di sini kalau ada namanya bacaan ikhfa atau bacaan ikhfaul harokah maksudnya, atau bacaan rom di sampingnya kan ada awir raum ya. Itu maksudnya ya bacaan ikhtilas. Bacaan ikhtilas itu membaca
dengan cepat dan samar sehingga suaranya tinggal 2/3. Artinya yang 1/3 itu hilang. Jadi dicepatkan. Jadi asalnya kan la ta'manuna malaka la ta'manuna ala Yusuf, itu aslinya. Lah nunya ini dikurangi 1/3. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Caranya dicepatkan. Ta'manuna. Nah, itu. Jadi namanya ikhtilas jebrot ini. Jupuk yang cepat itu. Kayak nyopet itu begitu ini, seperti itu katanya gitu. Malakala ta'manuna ala Yusuf. Malakala ta'manuna ala Yusuf. Jadi ini harus dipraktekkan ya 2 kali. Qalu ya abana malakala ta'manna ala Yusuf. Apa mantuk? Apa lebih cepat begitu. Tapi umpama sampai ayat ya boleh saja. Diulangi. Malakala ta'manuna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun.